Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya Bapak Ibu di channel saya. Seperti apa yang saya sudah janjikan bahwa ke depan saya akan memberikan salah satu informasi terkait dengan alur kenaikan jabatan fungsional, baik itu ke lektor kepala maupun ke guru besar. Karena saat ini itu yang baru dibuka adalah hanya kedua jabatan akademik tersebut. Untuk tahu lebih jelasnya seperti apa, tetap stay tune di channel saya. Kita bahas ini lebih dalam. Nah, baik Bapak Ibu, saya lanjut. Tapi sebelumnya Bapak Ibu terus mendukung channel saya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Nyalakan juga tombol loncengnya. Jika berkenan Bapak Ibu juga bisa mendukung saya melalui super thanks-nya. Dan jangan lupa untuk terus menonton video saya sampai full. Biar nanti tidak setengah-setengah Bapak Ibu yang mendapatkan informasinya. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk pengajuan kenaikan jabatan akademik di Sister itu saat ini yang baru dibuka itu adalah yang khusus untuk yang mau menuju ke lektor kepala maupun yang ke guru besar. Nah, akhir-akhir ini saya banyak mendapatkan komentar di channel YouTube saya maupun di Instagram saya maupun di Facebook, kebanyakan di Instagram ataupun di Facebook. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah berkomentar. Rata-rata menanyakan terkait dengan ke lektor kepala dan guru besar ya. Rata-rata kebanyakan di situ ya. Semampu saya bantu untuk mencoba bukan menghitungkan ya. Saya kalau menghitungkan terus terang Bapak Ibu saya lagi belum punya banyak waktu luang untuk mencoba menghitungkan. Tetapi saya cuma menerka-nerka bahwa kalau berangkatnya dari sekian itu kira-kira butuh berapa ke guru besar ya, berapa lagi. Dan saya seringkali menyarankan bahwa jangan bapak maupun ibu itu ngepres ya, atau ngepaskan misalnya mau berangkatnya, mau menujunya ke 850. Ya kalau bisa di-spacekan antara 50 sampai 100 poin lebih ya. Kenapa demikian? Karena saya nggak tahu juga alasannya para asesor PAK itu menilainya kok saklek sama sekali ya gitu. Karena saya pernah mengalaminya hal tersebut, teman-teman saya juga mengalaminya hal tersebut. Jadi bahkan di ajuan saya dulu itu yang bahkan saya sudah perhitungkan, kemudian saya lebihkan 100, itu berdasarkan hasil perhitungan mereka masih kurang gitu. Itu yang bahkan mudah-mudahan tidak dialami oleh teman-teman. Saya itu bahkan jurnal internasional saya yang bereputasi itu dinilai malah lebih tinggi dari jurnal nasional Sinta 4 gitu. Itu kan konyol gitu ya. Jadi saya sudah memprediksi bahwa kalau yang bersangkutan yang mereview ajuan kenaikan pangkat saya, dia tidak paham bagaimana dia menelusuri jurnal. Saya beranggapannya semacam itu, karena kalau dia paham tentunya dia tahu bahwa kalau jurnal internasional bereputasi itu minimal dia mendapatkan nilai berapa gitu ya, yang disyaratkan di POPAK gitu waktu itu. Kemudian kalau dia mau menilai itu harus menilainya secara profesional gitu. Jadi saya juga seringkali menanyakan ketika saya menghadiri suatu sosialisasi itu, seringkali menanyakan bahwa apa pentingnya atau apa esensinya suatu asesor, seorang asesor itu selalu ataupun inilah apa yang membuat kebijakan lah itu ya, selalu menanyakan di mana hasil scan plagiasinya atau hasil scan Turnitin ya. Padahal kita tahu bahwa ketika artikel kita itu sudah terbit ya di jurnal tertentu, maka dia sudah lolos, salah satunya adalah lolos dari Turnitin ataupun scan plagiasinya mereka, dan sudah memenuhi standar untuk dipublikasikan di jurnalnya mereka, begitu. Nah, kalau di Indonesia itu kan seakan-akan mengagung-agungkan Turnitin gitu.
Padahal kalau di jurnal internasional bereputasi yang Q2, Q1 itu mereka tidak menggunakan Turnitin. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, saya kasih bocoran, kalau Bapak Ibu misalnya punya Turnitin katakanlah di bawah 15% misalnya ya, 11, 12, 13, 14% di Turnitin, itu belum tentu lolos tuh kalau misalnya saudara ngajukan ke jurnal Q1 atau Q2. Belum tentu lolos, bahkan ditolak hanya gara-gara Turnitin scan plagiasinya itu adalah yang Anda cek di Turnitin itu 15%. Karena mereka punya sistem tersendiri. Jadi jujur saja kalau saya publikasi di jurnal internasional bereputasi Q1 itu, saya tidak pernah cek di Turnitin. Gitu. Karena saya pede dengan artikel saya, dengan ketika saya cek di Turnitin itu mesti di bawah 10% gitu similarity-nya, dan biasanya lolos gitu. Jadi saya terus terang ketika paper-paper saya publish di Q1 saya tidak pernah cek di Turnitin gitu. Tetapi saya tetap mempersiapkan Turnitin itu sebagai wadah atau media syarat untuk kenaikan kepangkatan saya berikutnya. Begitu, karena yang diminta itu gitu. Oke? Tidak usah panjang lebar Bapak Ibu, mohon maaf kalau ini. Jadi ini sebenarnya materi ini semestinya saya submit atau saya upload ke YouTube saya itu setelah ada alur pengajuan kenaikan pangkat ya beberapa hari yang lalu. Tetapi karena saya diminta untuk mengutamakan teman banyak yang komentar untuk mengutamakan BKD, maka saya upload dulu yang BKD dan ini baru yang berikutnya. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu, sekarang ini kenaikan jabatan fungsional itu jauh lebih mudah karena kita sudah akan melakukannya di Sister. Jadi tidak perlu lagi harus memberkas karena sudah kita harus les paper gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat Bapak Ibu di salah satu website itu menyebutkan bahwa kenaikan jabatan peralihan dosen akan dilakukan melalui platform Sister khusus kenaikan menjadi lektor kepala dan guru besar. Nah, proses kenaikan jabatan tersebut akan diajukan oleh operator PAK Bapak Ibu. Jadi bukan Bapak Ibu sendiri, tetapi Bapak Ibu bisa mengontrol itu. Ya, bisa mengontrol setelah Bapak Ibu itu menarik datanya dari BKD-nya masing-masing. Ya, karena semua kegiatan Tridharma perguruan tinggi itu kan Bapak Ibu upload di BKD-nya ya. Jadi kalau teman-teman Bapak Ibu dosen yang mau mengajukan ke lektor kepala dan masih jauh dari ataupun ke guru besar dan masih jauh dari pensiun, maka sebisa mungkin semua kegiatan Tridharmanya diupdate di BKD-nya masing-masing. Jangan khawatir kalau misalnya nanti kelebihan dan macam-macam, enggak, bisa dijadikan beban lebih Bapak Ibu, gitu ya. Harus dimasukkan semua kalau masih masa pensiunnya masih lama dan untuk mau menuju ke lektor kepala ataupun ke guru besar. Terkecuali bagi dosen-dosen yang memang satu tidak ingin lagi mau naik pangkat atau yang tidak ingin lagi atau yang mau menjelang mau pensiun. Maka sebenarnya kalau kita misalnya punya surat tugas yang masih berlaku, ya semestinya asesor BKD itu tidak perlu banyak menuntut bahwa bukti kinerjanya yang mana. Ya, karena yang bersangkutan sudah tidak mau ini. Asalkan itu masih berlaku di dalam periode BKD tersebut, sehingga bukti kinerjanya tidak perlu. Satu bukti kinerja yang sejak awal diupload itu sebenarnya sudah cukup gitu ya. Itu tadi. Nah, menu dalam pengajuan kenaikan jabatan akademik masa peralihan akan aktif pada saat periode pengajuan sudah dibuka Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu cek ya saat ini apakah itu sudah dibuka atau belum ya, dan akan kembali dinonaktifkan pada saat periode pengajuan ditutup. Nah, ini yang sangat menjadi kendala ya, karena saat ini itu sedang dibuka ya, saat ini sedang dibuka. Jadi sampai pada kemarin kan di video saya yang satu kan sudah saya sampaikan timelinenya ya, sampai kalau nggak salah September 2024. Tapi pengajuannya itu Bapak Ibu itu dimulai Juni Juli ini ya, Juni Juli. Jadi setelah Juli itu kemungkinan sudah akan ditutup, sedangkan penilaiannya itu adalah Agustus dan September semacam itu. Jadi ya kita
punya waktu 4 bulan ya, dari proses pengajuan sampai dengan turunnya itu 4 bulan gitu. Dan banyak yang DM ke Instagram saya ataupun ke Facebook saya itu banyak yang bertanya terkait dengan lektor kepala dan guru besar ini. Nah, di sini kalau kita lihat menu-menunya itu, yang pertama yang Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu lakukan itu adalah kita buka dulu sister kita masing-masing, kemudian masuk ke sister ya. Masuk ke menu ini, kenaikan karir pelatihan. Bapak Ibu, ini yang saya bold ya. Kalau misalnya kita lihat di sini itu ada 2 ya. Baik itu yang kalau yang mau ke guru besar, yang mau ke lektor kepala, mau ke lektor kepala. Jadi tinggal milih salah satunya ya. Bapak Ibu di sini. Tinggal milih salah satunya, saya maunya kemana ini. Mudah-mudahan ini kelihatan Bapak Ibu. Nah, setelah itu kalau Bapak Ibu pilih katakanlah yang ke guru besar, maka Bapak Ibu ini yang ada kotak warna biru, kemudian di pinggirnya dikasih warna merah, itu klik aja di situ, ya. Setelah itu, nah catatannya jika periode belum dibuka, maka tombol pengajuan ini tidak akan aktif. Yang warna ini ya, ini tidak akan aktif. Jadi kita menunggu gitu. Jadi tidak mungkin akan berbeda dengan yang asisten ahli dan lektor. Karena asisten ahli dan lektor itu kalau untuk PTS itu kan maksimal cuma sampai LL Dikti gitu ya. Sedangkan kalau yang PTN di PTN-nya sendiri gitu. Jadi tidak terlalu mungkin kalau untuk yang asisten ahli dan lektor itu periodenya akan setiap saat dibuka gitu. Berbeda dengan yang lektor kepala maupun ke guru besar karena ajuannya kan harus ke pusat gitu kan. Nah, setelah itu ketika Bapak Ibu memilih periode promosi guru besar tahun 2024, itu kemudian mengklik pengusulan dan klik mulai pengajuan. Nah, kalau kita lihat itu ini. Ya. Jadi nanti di dalam sister Bapak Ibu itu akan terdiri beberapa rekaman. Kalau misalnya sebelumnya Bapak Ibu itu belum pernah mengajukan, maka tidak akan banyak menu semacam ini. Ya, tetapi kalau misalnya sebelumnya, misalnya tahun 2024 ini saya ngajukan ke lektor kepala, maka akan ada rekaman di sister. Ya. Nah, setelah itu 2 tahun berikutnya saya misalnya mau mengajukan ke guru besar, maka yang ajuan pertama saya itu masih ada terdaftar di sister tersebut, sehingga ada beberapa menu ini ya. Dan itu ini ada menu plotting dan juga penilaian. Jadi ada pengusulan ini ada beberapa kali menu gitu. Jadi nggak usah terlalu khawatir tentang itu Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya itu adalah pada laman kenaikan jabatan ini tersedia 4 menu sesuai dengan alur pengajuan kenaikan jabatan. Yang pertama itu pemilihan dosen, yaitu dipilih oleh menu pilih dosen. Kemudian melengkapi dokumen dosen itu dilakukan pada menu kelengkapan dokumen. Kemudian penugasan itu dilakukan pada menu penugasan, dan monitoring ajuan dilakukan pada monitoring ajuan. Nah, kalau kita lihat ya secara ininya menunya di sister itu seperti ini. Jadi ada kenaikan guru besar, ini contoh ke guru besar Bapak Ibu ya. Karena saya yakin Bapak Ibu punya impian untuk menjadi guru besar gitu. Nah, setelah itu akan terdapat menu seperti ini Bapak Ibu, seperti yang terlihat di sini. Jadi ada alur kenaikan jabatan, ada pemilihan dosen, melengkapi dokumen dosen, penugasan, dan monitor ajuan gitu. Nah, ini akan terlihat nih di sini. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah lengkap, tinggal klik aja ajukan sebagai guru besar. Gitu Bapak Ibu. Ya, jadi akan jauh lebih mudah sekarang dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Gitu. Karena kita tinggal, yang penting data Bapak Ibu sudah update, baik itu yang sejak dulu ya Bapak Ibu ya, yang di sister maupun yang di di sister, tapi yang pertama itu di PDD Dikti ya, PDPT Dikti ya. Oke, cukup sekian Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Nanti kita ketemu pada video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.